Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang mendelai bagian ke-6 ya, bagian ke-6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memunculkan referensi ketika menggunakan aplikasi mendelai gitu ya. Nah, jadi hal ini perlu diperhatikan untuk memunculkan informasi daftar pustaka secara benar gitu ya. Nah, supaya teman-teman paham, langsung kita jelaskan dengan contoh. Misalkan saya download, saya mengutip pendapat artikel ini. Misalnya saya pilih ini ya, kalimat ini yang saya ingin kutip gitu ya. Saya ingin kutip, saya pastekan ya, kemudian kita munculkan body note-nya atau citasinya. Nah, ini sudah terklik ya di sini. Kemudian kita pilih cite. Nah, ini sudah kita simulasikan juga pada video sebelumnya. Nah, kemudian kita buatkan daftar pustaka. Nah, oke. Kita munculkan. Nah, ini daftar pustakanya sudah muncul, dan ini informasi yang dimunculkan juga sudah benar karena sudah informasi di mendelainya sudah kita sesuaikan dengan yang semestinya begitu ya. Nah, ini nama penulis, ada judul artikel, ada nama jurnal, ada volume, ada nomor atau isu, kemudian halaman awal sampai halaman akhirnya, kemudian ada DOI-nya. Nah, ini DOI boleh ada, boleh tidak, tergantung permintaan dari jurnal itu sendiri ya. Nah, ini informasi ini akan muncul secara benar apabila informasi di mendelai kita sudah mengkoreksinya dan menyesuaikan sebagaimana mestinya. Nah, kita buka artikel yang tadi. Nah, di sini ini merupakan judul jurnal ya. Nah, ini judul artikel jurnal. Jika informasi yang di sebelah sini harus disesuaikan dengan isi artikel. Nah, terkadang informasi yang dimunculkan di sini itu terkadang tidak sesuai dengan isinya atau salah begitu ya. Maka apabila informasi yang muncul di sini salah, maka nanti informasi yang akan keluar ketika memunculkan daftar pustaka, maka nanti informasinya akan salah gitu ya. Contohnya, ini judulnya model bimbingan kelompok dengan pendekatan muhasabah, tapi yang tertulis di sini adalah model bimbingan kelompok. Nah, jadi informasinya kurang lengkap. Kita misalkan seperti ini.
Kemudian di sini penulisnya cuma hanya dibuat satu orang gitu ya. Hanya dibuat satu orang. Nah, kemudian ini kosong ya, kosong. Nah, maka ketika nanti memunculkan daftar pustakanya ya, ini kita hapus misalkan, kemudian kita munculkan daftar pustakanya. Nah, maka yang muncul adalah seperti ini, karena ini informasi yang ada di Mendeley tadi ya. Ini atau autorsnya, penulisnya itu tulisannya tak diguna ya, misalnya ini gitu ya, tulisan ini yang masuk kemari. Nah, maka nanti ketika kita munculkan ini, misalnya belum ada daftar pustaka, maka nanti ketika kita ingin munculkan daftar pustaka yang kita kutip tadi, maka nanti yang muncul akan seperti ini. Nah, penulisnya itu adalah tak diguna. Nah, makanya ketika kita memasukkan artikel jurnal di Mendeley, kita harus langkah yang penting atau hal yang perlu kita perhatikan adalah memperhatikan informasi yang ada di kolom sebelah kanan ini gitu. Nah, setelah itu maka kita bisa menggunakan atau mengutip dan memunculkan referensi artikel yang sama berulang-ulang kali gitu ya. Nah, jadi pertama-tama memang ketika memasukkan suatu referensi atau artikel ke dalam Mendeley, kita memang pertama harus melihat informasi yang di kolom sebelah kanan ini apakah sudah sesuai atau belum. Nah, terkadang ada artikel ketika kita masukkan di Mendeley, dia sudah mengisi kolom bagian kanan ini dengan informasi yang jelas, yang sudah benar gitu ya, maksudnya sudah disesuaikan dengan isi yang ada di artikel dengan kolom-kolom yang ada di sebelah kanan. Terkadang juga ada artikel ketika kita masukkan ke dalam Mendeley, informasi yang di kolom sebelah kanan ini belum diisi secara benar, artinya informasi yang dimasukkan itu belum sinkron secara benar begitu ya. Nah, jadi perlu kita lihat atau perhatikan terlebih dahulu sebelum kita mengutip atau melakukan insert citasi ke dalam Word gitu ya. Nah, sekarang kita akan memperbaiki kembali informasi yang ada di sebelah kanan gitu ya. Model bimbingan kelompok dengan pendekatan muhasabah. Nama jurnalnya adalah Tak Diguna, Jurnal Pendidikan Islam. Oh, ini autors ya, salah, mohon maaf. Di sini di kolom ini adalah autors, di sini nama jurnalnya. Kemudian di sini baru penulis ya. Nah, cara mengisinya seperti ini. Jika kita sudah membuat penulis pertama, kita enter gitu ya, kita enter, kemudian baru kita tuliskan nama penulis kedua. Nah, ini pilihan-pilihannya sudah ada karena memang sudah ditulis sebelumnya gitu ya. Jika penulis baru, maka pilihan seperti ini tidak akan muncul gitu ya,
Nah, ini sudah pernah ada, sudah pernah ditulis, maka dia memunculkan pilihan-pilihan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalnya seperti ini, penulis Gustina. Nah, ini tidak ada sebelumnya, maka pilihannya tidak ada. Nah, untuk nama satu kata kita tulis 2 kali gitu ya. Nah, itu sudah aturannya gitu ya. Ini oke, ini informasinya sudah kita lengkapi dengan benar. Maka kita coba munculkan kembali informasi yang ada di Word gitu ya. Nah, maka informasinya sudah muncul. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini juga informasi yang di sini itu bentuk tulisannya juga menjadi perhatian dan juga menjadi ya, maksudnya menjadi perhatian untuk kita perhatikan gitu, karena bentuk-bentuk yang akan ditampilkan di kolom sebelah kanan ini nanti itu akan ditampilkan di Word gitu ya, ketika kita munculkan daftar pustaka. Misalkan ini ya, misalnya ini bimbingan kelompok pendekatan muhasabah. Ini awalan hurufnya itu huruf kecil semua. Nah, karena di Mendeley dia huruf kecil semua. Maka jika aturan dalam penulisan misalkan di skripsi kita itu aturannya huruf besar di awal kata, maka kita dalam Mendeley kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Maka kita buat tiap awalan kata itu huruf besar. Nah, nanti ketika kita memunculkan informasi daftar pustakanya, dia akan menyesuaikan dengan apa yang ada di Mendeley gitu ya. Ini misalkan kita hapus lagi, atau tanpa teman-teman hapus juga boleh dengan cara klik refresh ya. Nah, ini perhatikan dia masih seperti tampilan awal tadi, belum diperbarui. Ini B-nya kecil, K-nya masih kecil, P-nya masih kecil, M-nya masih kecil. Sedangkan di Mendeley kita sudah perbaiki ya. Ini B-nya sudah besar, K-nya sudah besar, P dan M-nya sudah huruf besar. Nah, sekarang kita akan memperbarui informasi di daftar pustaka. Kita tinggal klik refresh. Dihapus juga boleh, atau kita klik refresh juga nanti akan informasinya akan diperbarui gitu ya, atau diperbaiki. Oke, kita klik refresh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, B-nya sudah besar, K-nya sudah besar, huruf P-nya sudah besar, dan M-nya sudah besar. Nah, gitu. Nah, jika ada informasi-informasi yang salah pada daftar pustaka, teman-teman tinggal memperbaikinya di kolom sebelah kanan ini, kemudian nanti diklik refresh, nanti dia akan otomatis memperbaiki informasi daftar pustaka gitu ya. Oke teman-teman, itu saja pada video bagian ke-6 ini.